Kalau begitu saya setuju sama Mbak Ragil kuning. Cuman masalahnya di Al-Quran sendiri tertulis non-muslim itu kafir. Jadi kalau orang-orang muslim menyebut Kristen, Yahudi atau agama-agama lain kafir, itu anjurannya Al-Quran. Jadi Mbak Ragil kuning nggak boleh marah sama muslim. Justru Mbak Ragil kuning pun harus ikut menghina-hina Kristen dan Yahudi dan yang lainnya kafir. Itu anjuran Quran, Mbak. Nah, kalau Kristen benar harus mengasihi. Yesus melarang Kristen menyebut-nyebut kafir kepada orang yang bukan Kristen. Nah, tapi kalau Muslim menyebut kafir ya itu memang kenyataan katanya. Aku pernah ngomong sama Muslim. Dia bilang itu kenyataan. Kamu memang kafir menurut Quran katanya. Jadi kami nggak salah nyebut kamu kafir katanya gitu. Jadi Mbak Ragil keliru. Mbak Ragil seharusnya ikut juga nyebut kafir. Nah, kalau Mbak Ragil nggak setuju, mending Mbak Ragil masuk Kristen saja. Ngono loh Mbak. Beginilah akibat kalau orang hanya bermodalkan mulut, tidak punya akal sehat. Asal nyerocos aja mulutnya tanpa ilmu. Mengatakan Al-Quran menyebut kata kafir dan itu adalah menghinakan orang-orang Kristen dan Yahudi. Lalu kemudian lebih senang menyebut dirinya sebagai non-muslim. Nah ini yang saya katakan. Kalau cuman punya modal mulut, tidak punya akal, kayak ginilah jadinya. Memang saudara ini tahu apa itu kata kafir? Apa makna, apa definisi kata kafir itu? Coba Anda terangkan dulu. Sebelum saya bertanya tentang penyebutan orang-orang di luar agama Kristen dengan sebutan domba dan sesat. Artinya binatang tersesat. Ya, silakan. Aku semakin aneh melihat Mbak Ragil kuning. Karena Islam itu seharusnya membenci non-Islam. Bahkan ada tertulis di Al-Quran. Tapi saya tidak ingat di mana ayatnya mengatakan bunuhlah Yahudi dan Nasrani. Ada itu ayatnya. Seharusnya Muslim itu membunuh Yahudi dan Nasrani. Itu ada ayatnya. Saya lupa di mana. Karena agama yang benar itu menurut Islam adalah Islam itu sendiri. Di luar agama Islam adalah kafir dan harus masuk neraka. Itu kata mereka. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu katanya konon beragama Islam. Saya pun heran. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beragama Islam, berarti dia umat Islam. Apakah benar Allah itu termasuk umat Islam? Karena setiap yang beragama berarti dia umat. Jadi saya tidak mengerti Mbak Ragil kuning ini Islam yang bagaimana. Karena setahu saya Islam itu harus membenci dan harus menyingkirkan agama lain. Itu pengertian saya. Maafkan saya kalau saya kurang paham, tapi itulah yang saya paham. Makanya banyak muslim-muslim yang ngebom gereja. Kan sering bom gereja. Oke, itu yang saya tahu, Mbak. Oh, itu yang Anda tahu, berarti Anda kurang piknik, berarti Anda tidak punya ilmu. Di dalam Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Kalau di dalam ajaran Yesus ada ajaran kasih, yaitu ajaran Yesus. Tapi Kristen tidak ada. Tidak ada ajaran kasih dalam Kristen itu.
Dan kalau Anda mengatakan Al-Quran, pemahaman Anda tentang Al-Quran itu apa yang Anda punya disiplin ilmunya? Membaca ejaan huruf hijaiyahnya saja Anda tidak bisa. Terus Anda mencoba untuk menjelaskan tentang isi Al-Quran kaitannya dengan kata kafir. Kata kafir aja Anda rampok dari Al-Quran. Lalu kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan definisi yang tidak baik. Padahal kafir itu adalah bahasa yang sangat santun. Kafir itu jelas sekali artinya adalah kata dari huruf dari asal kata kafara. Ya. Akar kata kafara dan berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Apakah kata menutup itu adalah penghinaan? Dibandingkan perkataan orang Kristen yang menyebut orang Islam itu sebagai domba tersesat. Domba itu hewan, tersesat itu adalah kondisi yang buruk. Berarti umat Islam disebut sebagai binatang yang tersesat. Bandingkan dengan kata menutup. Belajar dulu dong. Anda harus tahu, sebelum Islam itu datang, kata kafar atau kufur atau kafir itu sudah digunakan oleh para petani yang sedang menanam benih di ladang. Kemudian menutup atau mengubur dengan tanah. Sehingga kata kafir jelas bisa diimplementasikan atau diimplikasikan menjadi seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Apakah seseorang yang menutup diri itu hina? Anda belajar dulu dong, ya, baru ikut debat. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Kaitannya dengan ajaran kasih. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu nggak ada ajaran kasihnya. Yesus mungkin ada, tapi Kristen nggak ada. Itu fakta di lapangan. Sementara Anda mengatakan ada di dalam Al-Quran, bunuhlah orang yang beragama ini dan itu loh. Anda belajar dulu, itu dalil apa? Itu menceritakan tentang apa? Bandingkan dengan kitab Anda. Ya, maksudnya kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau apapun yang bernapas di dalamnya. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi Anda harus banyak belajar. Belum lagi Yesus ketika dia mengatakan dalam Matius 14 ayat 26. Orang tidak bisa menjadi muridku kalau dia tidak membenci ibunya, membenci ayahnya, membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya. Jadi mana ajaran kasihnya gitu loh. Belum lagi Yesus dalam Lukas, dia katakan bahwa semua orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, ya, bawalah di hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Ajaran kasihnya mana? Jadi Anda kalau mau berdebat tentang kebenaran, Anda kudu wajib belajar dulu. Jangan malu-maluin. Ya. Lukas 19 ayat 27, dalam kitabmu, Yesus dengan tegas mengatakan, orang-orang yang tidak mau mengakui aku sebagai Mesias, bawa mereka ke depanku, bunuh mereka di mataku, di depan mataku. Ya, jadi Anda harus banyak belajar. Sebenarnya gampang, begini aja. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam Islam nggak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sementara Islam usil, selalu mengkritik Tuhan agama lain. Sementara di Islam tiada Tuhan selain Allah. Harusnya Islam tidak percaya dengan Tuhan. Kalau Islam tidak percaya dengan Tuhan, ngapain membahas Tuhannya dari agama lain? Berarti Anda tidak mencerminkan yang terdapat di Al-Quran. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kenapa? Sudah capek nyamar Bani Israel, kemudian ngaku-ngaku bersyahadat, ngaku mu'alaf. Sekarang Anda ingin menyerang Islam lagi gitu. Udah capek bertakia Anda. Di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Itu tidak ada paksaan. Sehingga Islam itu tidak perlu bertakia layaknya Syiah. Gitu ya. Terus kemudian Anda mengatakan kami usil. Anda itu sudah seusia seperti ini masih kurang ilmu. Ya. Islam itu meluruskan ajaran yang dibengkokkan oleh orang-orang di luar Islam demi untuk menyelamatkan orang-orang tersebut.
Pertama. Kedua, demi untuk menghindarkan generasi Islam dari ajaran-ajaran takyah seperti ajaran Kristen dan juga ajaran Syiah yang mendompleng agama Yahudi dan Islam demi untuk menyebarkan ajaran pagannya mereka. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Makanya sejak dulu Anda mengaku bersyahadat, saya nggak pernah percaya karena saya tahu siapa Anda, gitu loh. Nggak usah panjang-panjang voice note kamu. Kalau di Al-Quran sudah mengatakan lupa saya. Agamamu, agamamu, agamaku, ya sudah, urusi agama masing-masing. Ya, jangan usil, jangan segala Islam meluruskan. Urusi aja badan kamu itu. Makanya di Al-Quran terdapat surat Al-Nasr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Diri kamu aja, badan kamu masih rugi, kok mau meluruskan agama lain? Urusi dulu badan kamu. Loh, ini saya sedang meluruskan agama saya yang dibengkokkan. Kenapa situ yang stres? Iya kan? Ada yang mengatakan Allah itu nuzul menjadi manusia. Ya saya harus luruskan. Kan gitu. Seperti dengan agama Syiah harus saya luruskan karena kamu mendompleng Al-Quran. Begitu. Kalau kamu orang yang berpikir, makanya Allah menciptakan surat Al-Fatihah. Kenapa kamu selalu ketika sholat selalu meminta jalan lurus? Artinya kamu masih tersesat. Dan kenapa Allah menciptakan surat Al-Nasr? Ya, demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Badan kamu aja masih rugi, masih lalai akan waktu, udah mau meluruskan agama lain. Biarkan, Allah itu urusannya, bukan urusan kamu. Kamu adalah manusia yang merugi. Terus kamu ngapain ngurusin orang di grup ini? Kalau saya jelas tugasnya adalah meluruskan fitnahan Syiah dan Kristen, ya. Agama dua ini adalah agama yang mendompleng kepada kitab sucinya Bani Ismail dan Bani Ishak. Itu tugas saya di sini. Kamu apa tugasmu di sini? Ngurusin orang-orang yang berdebat. Ngapain coba? Dulu kamu ngaku mualaf, kamu ngaku bersyahadat di hadapan saya. Kamu pikir saya percaya? Dari suaramu aja kelihatan. Agama kamu mana yang dibengkokkan? Manusia yang merugi. Surat Al-Nasr. Agama kamu mana yang dibengkokkan? Enak aja kamu kalau ngomong. Makanya kamu ajari badan kamu buat selalu taat kepada ajaran Islam. Badan aja masih merugi, udah mau meluruskan agama lain. Ya, ini adalah merupakan ketaatan saya terhadap agama saya. Meluruskan tuduhan-tuduhan orang di luar Islam termasuk Syiah, termasuk agamamu. Dan juga agama Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Allah nuzul menjadi manusia. Sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian dilaknat oleh kalian Syiah. Itu yang saya luruskan. Di situ kenapa kepo? Tegakkan agamamu, nggak usah malu-malu, nggak usah abu-abu kamu, nggak usah bertakia. Nyamat-nyamat bersyahadat, pura-pura nangis. Kamu pikir kamu bisa kibulin saya? Hah? Apa kamu bilang? Kristen dan Syiah. Itu urusan Allah. Badan kamu aja masih rugi, masih lalai. Makanya ada sahabat Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya aku menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat? Lalu Rasulullah menjawab, basahi lidahmu dengan berzikir. Aduh, bukannya berzikir kamu malah ngurusin yang lain. Itu urusan Allah, serahkan, sandarkan sama Allah. Kenapa kamu jadi manusia rugi aja kok masih ngurusin agama? Urusan Allah. Lah, ini saya sedang berzikir. Ngerti zikir nggak kamu? Zikir itu membesarkan, memuliakan Allah. Nah, ini saya termasuk memuliakan Allah.
ya, meluruskan pemahaman para penyesat, titisan iblis dalam grup ini. Itu saya sedang berzikir, mengingat kepada Allah. Kalau saya tidak ingat kepada Allah, saya tidur. Saya tidak ingin meluruskan fitnahan, hujatan, penyamaran-penyamaranmu di sini. Ngerti? Ini bagian daripada zikir pada Allah. Jadi kamu jangan mengatakan dengan kamu berkata seperti itu, kamu bisa mendiamkan saya. Oh tidak. Segala sesuatu yang mencoba untuk menyesatkan harus ya, diberi pelajaran seperti kamu ini. Ngaku Yahudi, bentar-bentar ngaku Islam, bentar ini kamu ngaku lagi tuh jadi Kristen. Agamamu kan agama takiyah. Apa yang tidak boleh dalam agamamu coba? Ada pelarangannya. Sementara kamu harus berpura-pura jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, supaya aksimu itu bisa kamu gencarkan. Kamu nggak bisa kalau sama saya, karena saya paham kamu itu siapa, gitu loh. Makanya kamu stres, capek, nyamar, nggak ada yang mengakui, nggak ada yang mau dikibulin bahwa kamu itu sudah mu'alaf. Akhirnya stres sendiri, buka aib sendiri, buka kedok sendiri. Ya udah kamu rangkulan, hadapi saya dengan saudara Kristenmu itu. Silakan. Di mana dikatakan Allah mempunyai anak? Di mana? Kristen itu menuhankan Yesus, nggak pernah menyinggung-nyinggung Allah itu punya anak. Lah, kok kamu sama-samakan agamamu, agamamu, agama aku. Kamu tuh harus di Al-Quran nih, badan kamu nih kayaknya nih, biar kamu cerdas dikit. Sepeda. Agama mana yang mengajarkan Allah itu nuzul menjadi manusia? Allah dilahirkan oleh manusia. Agama mana? Itu yang harus saya luruskan. Ngerti? Karena sudah menyesatkan, mengambil kata Allah dari kitabku. Jadi saya harus luruskan. Kalau dia mengatakan Theos punya anak, nggak ada urusan dengan saya. Tapi ketika dia mengatakan Allah punya anak, baru berurusan dengan saya. Gitu loh. Nah, kamu sebagai Syiah, agama Syiah, ya, kamu bertakiyah aja terus. Takiyah aja terus kamu. Nggak usah kamu ikut debat kayak gini. Ya, kamu jadi Kristen aja kalau ada Kristen. Kamu jadi Yahudi aja kalau ada Yahudi. Jadi Islam lagi kamu nantinya. Kan kemarin kamu bersyahadat kan? Pura-pura nangis, ngaku Bang Sul, mohon maaf Bang Sul, selama ini saya khilaf. Kamu pikir saya percaya? Dusta kamu, dasar manusia sesat berkedok muslim, lagi berzikir dari Hong Kong. Berzikir itu dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama kebesaran Allah, bukan seperti ini. Kamu harus di Al-Quran nih, badan kamu, biar otak kamu tuh cerdas. Segala dusta lagi berzikir. Kamu tuh manis di lisan, pahit di hati. Ya, di lisan mengatakan mempunyai agama, di hati kamu tidak mempunyai agama. Badan kamu aja masih merugi, masih nggak ngikutin agama. Nah, sini aku Al-Quran ya. Subaidah, kamu belajar dulu. Sebagai Syiah harusnya kamu itu belajar supaya kamu bisa dengan leluasa bertakiyah gitu loh. Zikir itu berasal dari kata zakarah atau yazkuru atau zukur atau zikir, yang artinya jelas adalah perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati mengingat dan menyebut. Kamu belajar dulu. Ini saya sedang menyebut dan menuturkan dan mengatakan tentang asma Allah, kebesaran Allah, yang kalian plesetkan. Ngerti? Ya, jadi kalau Anda Syiah, Syiahlah yang baik. Dalam arti kata, tunjukkan bahwa kamu itu mampu bertakiyah dengan baik. Ya, jangan asal-asal nyerang Islam aja, membawa-bawa Al-Quran kami, tapi kamu tidak ngerti gitu loh. Ya, mending kamu ngaku Kristen lagi sekarang, atau ngaku Yahudi lagi sekarang. Dulu kan kamu udah ngaku Yahudi pertama kali kenal sama aku kan. Kemudian kamu mengaku mu'alaf, ya kan? Nah, sekarang kamu kembali lagi menggunakan pakaian Syiahmu. Itu kan agama takiyah yang kamu punya. Gerobak, kata Allah enak aja kamu ambil dari Al-Quran.
Sebelum Islam, sebelum Muhammad ada, itu udah ada kata Allah. Makanya kamu belajar. Otak kamu tuh segala mau meluruskan agama lain, badan kamu aja masih rugi. Segala mau membela Islam, badan kamu aja nggak ngikutin ajaran Islam. Sini saya Al-Quran di badan kamu. Memang betul. Nama Allah itu memang sudah ada sebelum Al-Quran. Ya, karena memang Abraham mengajarkan itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah penyembah-penyembah pagan, penyembah makhluk. Itu membawa-bawa nama Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Allah yang diambil lembaga Alkitab Indonesia itu dari mana coba? Apa ada dalam bahasa Yunani kata Allah itu? Ada? Kalau ada coba Anda tunjukkan. Saya meluruskan karena mengatakan Allah itu nuzul menjadi manusia. Bahkan tadi Anda kan menghina syahadat kami kan. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan Anda hina, Anda tertawakan. Ya ini yang harus saya luruskan. Orang-orang yang bertakiyah kayak Anda ini yang harus diluruskan. Harus diingatkan bahwa Anda tidak akan mudah untuk meruntuhkan akidah Islam. Masih ada orang-orang yang peduli terhadap agama Islam itu. Termasuk saya. Jadi Anda jangan mengira bahwa umat Islam itu gampang diobok-obok dengan Anda bertakiyah. Meski kamu bersatu, berpelukan, bekerja sama dengan saudara kembarmu Kristen, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam. Tidak akan pernah bisa kamu mengobok-ngobok Islam dalam hal akidah. Ngerti? Yang disebut umat Kristen Allah, bukan Allah. Allah itu ELLOH, ya. Kau ini. Ya, kamu dapat kata Allah itu dari mana? Coba kamu jelaskan dengan menggunakan kaidah bahasanya, coba. Kamu menyebut belajar apa ini itulah, menyebut kata Allah dari Hong Kong. Yang ada kamu memaksa agama lain untuk masuk Islam. Itu bukan ajaran Islam, bro. Enak aja kamu segala belajar. Yang ada itu otak kamu harus belajar. Otak kamu harus di Al-Quran nih. Islam itu cara dakwah Rasulullah bukan seperti itu, bro. Denger nih. Cara Rasulullah berdakwah bukan seperti itu. Bukan memaksa manusia untuk memasuki agama Islam. Payah kamu. Sini saya Al-Quran ini badan kamu. Takia lagi. Ada kamu lihat saya memaksa orang-orang ini masuk agama Islam? Ada. Saya kan udah bilang samamu, kamu mau bertakia seperti apapun, kamu tidak akan bisa lolos. Kamu sekarang bawa-bawa Rasulullah, kemudian kamu mengatakan saya memaksa orang masuk agama Islam. Kamu pikir mudah beragama Islam itu? Kamu sia-sia aja. Agama nikmatmu itu nikmati aja bertakiamu itu. Kristen juga demikian. Silakan aja nikmati kebebasan kalian sebagai Kristen. Islam gak peduli. Yang Islam peduli itu adalah ajarannya ketika diobok-obok oleh kalian. Itu yang kamu harus pahami. Silakan menyebut dengan konsep agamamu sendiri. Ya, jangan bawa-bawa ajaran agama Islam gitu. Ada lagi yang mempretelin kata kafir. Dikatakan kata kafir itu adalah hinaan Islam terhadap orang-orang Kristen. Padahal itu adalah justru kata yang sangat memuliakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kafir, orang-orang yang menutup diri. Ya. Beda dengan Muslim, orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang selamat. Nah, kalian menyebut kami Muslim dengan sebutan domba. Domba itu binatang, sesat lagi. Ada kami marah, ada kami protes. Tidak, karena kami tidak merasa itu. Nah, kalian marah disebut kafir. Kenapa? Ya karena memang kalian kafir. Kalian marah. Iya kan? Jadi, saya tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk Islam. Karena Islam itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang menggunakan akal sehat. Anda kan tidak. Nah,
kamu blunder lagi kan? Tadi kamu bilang katanya Alkitab mengambil kata Allah. Sementara kamu mengakui sebelum Al-Quran ada, kata Allah itu udah diajarkan oleh Abraham. Nah dari sini aja kamu udah bodoh, ya. Nggak usah segala ngomongin lembaga LAI atau Alkitab Indonesia, ya. Intinya di Alkitab itu Allah, bukan Allah. Jadi kamu itu harus belajar Islam lagi biar benar. Kalau ada raja dari Angga kamu malu, kamu bodoh jadinya. Mendingan badan kamu benahi dulu. Pokoknya sandarkan sama Allah. Kalau kamu percaya sama Allah, kalau kamu tidak percaya, ya kamu kayak gini. Nah, sebagai kembaran Kristen kamu harus bela mereka. Ya, kamu harus bela mereka karena dia adalah kembaranmu. Syiah Kristen itu sama-sama agama takia, gitu loh. Nah, sekarang kamu mengatakan saya salah karena menyebut Alkitab. Siapa, kapan saya katakan kitab mereka itu sebagai Alkitab? Saya mengatakan kata Allah itu berasal dari Abraham dengan bahasa Ibrani. Sementara mereka bukan menggunakan bahasa Ibrani, mereka menggunakan Septuaginta. Ngerti nggak kamu? Artinya bahwa mereka ini bukan penganut ajaran Yudaism. Mereka ini tidak mengkitabkan kitab Torah. Mereka mengkitabkan kitab yang datang dari barat sana, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Greek atau Septuaginta atau bahasa Yunani. Ilmumu tidak sampai ke sana. Kenapa? Karena memang kembaranmu kamu harus lindungi, gitu loh. Jadi kamu tidak ada ilmu, tidak ada waktu, tidak ada keinginan untuk mengkaji ajaran mereka. Karena yang ada dalam benakmu, ya kita kan kembar, sama-sama menyerang Islam. Kan gitu yang ada dalam pikiran Anda. Nah, ketika saya meluruskan hujatan-hujatan tentang Allah dengan mengatakan Allah nuzul menjadi manusia, ya itu adalah kewajiban saya sebagai umat Islam. Kalau agama kembaran kamu itu mengatakan Theos melahirkan menjadi manusia, itu nggak ada masalah dengan kami umat Islam. Tapi ketika dia mengatakan Allah nuzul menjadi manusia, barulah kemudian kami punya kewajiban untuk meluruskan itu. Ngerti? Sekarang baru klaim ya. Berapa lama lembaga Alkitab Indonesia sana kamu tidak pergi, ya? Kamu berdebat, kamu pun tidak menang, ya? Coba kamu debat di sana. Kalau kamu boleh menang, kalau kamu menang, menanglah, ambillah. Kami tidak mati ya dengan gelaran itu, ya. Tetapi kalau kamu dapat, kamu bisa. Sedangkan di Malaysia tidak boleh menang. Sorry. Ya, artinya kamu bangga menjadi perampok. Sedangkan di Arab beribu tahun pakai Allah, ya. Tiada masalah di sana. Kamu ini bising-bising di sana buat apa? Hah? Bodoh betul. Siapa yang bagi kamu nama itu, harta kamu kata nama itu? Itu bagi kami adalah gelaran, bukan nama. Ya, sorry. Jangan kau cakap itu nama Tuhan kau. Sorry lah. Itu gelaran saja. Berhala itu pun Allah juga. Coba sekarang kamu jabarkan kata Allah atau kata Allah dengan menggunakan kaidah bahasa. Kalau Anda mengatakan orang-orang di Arab sana yang Kristen menggunakan kata Allah, itu karena mereka ada di Arab. Nah, sekarang kan Anda ada di sini. Kalau itu gelar, kenapa gelarnya tidak berubah menjadi bahasa Indonesia? Coba saya ingin Anda itu menjelaskan secara kaidah bahasa Allah yang Anda maksud gelar itu seperti apa penjabarannya. Silakan. Kalau kau mau pertahankan, kau pergi di Arab lah. Kau suruh mereka tukar itu, ya. Sedangkan di Arab kau tidak boleh buat, kau tidak boleh tukar. Sini kamu tukar, Indonesia kamu tukar, sorry lah. Kenapa? Kamu cinta kali dengan nama Allah itu? Ya memang, karena Tuhan itu adalah Allah.
bukan Theos, bukan Yesus. Ngerti ya? Sekarang memang kamu harus suka kata Allah itu, karena memang Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Sorry ya, kau berabis-berabis mau entam ya orang-orang Kristen ya. Kau pergi di Arab dulu lah, ya. Kau pergi di Arab, kau ubah semua tuh perkataan Allah itu kau tukar, ya. Di Arab saja tidak bisa mengubah Alkitab, apalagi kamu, ya. Pandai-pandai kamu mau klaim-klaim. Di Arab saja Alkitab itu pun ada kata Allah itu bukan nama, itu gelaran. Allah itu pun setan juga, ya. Kau tahukah? Kata Allah itu merujuk kepada setan dan juga merujuk kepada Tuhan. Tapi Allah dalam Alkitab itu, ya, kalau huruf besar, ya, permulaannya itu merujuk kepada Tuhan. Kalau yang huruf kecil itu merujuk kepada setan. Paham? Kalau orang Arab Kristen menyebut Tuhan di dalam kitab mereka dengan sebutan Allah, ya itu sah-sah saja, karena mereka di Arab, kitabnya mereka Arabkan, ya kan? Artinya ya itu sudah membudaya, karena kaitannya dengan bahasa sehari-hari mereka. Nah, di Indonesia, di sini bukan Arab, kenapa masih menggunakan kata Allah? Coba, sementara kata Allah dalam kitab Muqaddas itu diperuntukkan untuk mengganti nama Tuhan. Nah, di Indonesia kan sudah diindonesiakan gospel itu. Kenapa masih ada bahasa Arab dengan kata Allah di dalamnya? Coba, apa tujuannya? Apa tujuannya? Itu baru penyebutan. Belum lagi akidahnya yang dirombak, yang dirusak. Dikatakan Allah nuzul menjadi manusia, Allah melayang-layang. Apaan itu? Ya, jadi kamu belajar lagi dulu, baru kamu bisa menerima apa yang saya jabarkan ini. Karena kalau kau tidak belajar, ya kamu akan selamanya hanya menampilkan ego yang tidak teriring dengan ilmu pengetahuan. Kalau sama Raja dari Angga, kamu jangan nangis. Kamu katakan Islam itu nggak mudah. Makanya badan kamu ajari itu Islam. Ajari itu ajaran Islam dengan benar. Islam aja kamu belum belajar, masih setengah, masih dikatakan minim. Udah segala berkata agama Islam diobok-obok. Mana ada yang agama Islam diobok-obok? Nah, semua Kristen itu mengambil dari Yudaisme, dari Yahudi. Mana ada dari Islam? Jangan kepedean kamu. Makanya kamu satu-satunya cara di ruqyah, terus saya Al-Quran di badan kamu, biar pinter. Pantas terdapat surat Al-Nasr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan Allah menciptakan surat Al-Fatihah. Setiap sholat kamu meminta jalan lurus. Sama Raja dari Angga mah kamu nggak bisa main-main. Saya bikin nyungsep kamu. Subaidah, bela saudara sih boleh aja, tapi harus dengan ilmu. Kamu ngerti ndak? Kapan kemudian terjemahan gospel itu masuk ke dalam bahasa Indonesia? Tahun berapa itu? Ngerti nggak kamu? Jadi lembaga Alkitab Indonesia, lupa ayat Injil itu kapan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sehingga mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Itu kapan? Jadi kalau membela saudara itu kudu wajib pakai ilmu juga. Jangan serampangan, jadinya kayak gini kamu. Ngerti? Subaidah. Kata Allah merujuk juga kepada setan. Kalau huruf kecil E, kalau huruf besar semua ataupun huruf besar E-nya itu merujuk kepada Tuhan. Ya, itu gelaran bagi kami. Kau mau paksa kami itu nama Tuhan? Ya, itu bukan nama Tuhan, itu gelaran saja. Bagi kami itu adalah gelaran saja. Kami tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah, ya. Minta maaf. Apalagi kalau sebutannya Allah, itu bukan Tuhan kami.
Coba kamu jabarkan dengan menggunakan kaidah. Jangan cuman bunyi seperti pantat ayam. Silakan, Markona. Kaulah berbusa sana anjing. Mulut kau itulah yang berbusa. Setan kan? Kalau setan ini tidak akan menang. Dalam dunia memang tidak akan menang kalau setan. Sedangkan kitab pun kamu tidak boleh ubah di Arab, mau pising-pising. Telengong betul kamu ini semua. Kamu nggak usah bawa-bawa menu makananmu. Santai aja dialognya. Sampaikan aja kebenaran yang kamu punya kalau ada. Nggak usah emosi lah. Nggak usah bawa-bawa makanan yang kamu makan setiap hari, ya. Karena biasanya manusia itu dipengaruhi oleh makanan yang selalu masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kamu nggak usah kasar. Santai. Bikin malunya setan. Berhabis-berhabis menuduh apa, ini itu mau dituduh. Kamu tidak boleh menang, di dunia kamu pun tidak boleh menang. Ya? Kamu tidak menang dengan kami, ya. Di Arab pun tidak menang. Alkitab di sana tetap pakai Allah juga, tidak ada yang larangan di sana. Ya. Siapa yang menghalang di sana? Kenapa di Arab tidak hilangkan itu perkataan? Itu nama. Gelaran. Itu bukan nama, itu gelaran. Paham kah? Nggak usah emosi lah, santai aja. Relax. Mau Anda menang, mengaku menang, ya kan faktanya kagak. Itu aja kok repot. Kamu yang merampok, ya? Nama berhala kamu jadikan nama, ya? Itu nama berhala, ya? Kamu jadikan nama, jadikan Tuhan kamu. Nama berhala? Kok ada dalam kitabmu? Nama berhala katanya, tapi dirampok juga. Adakah nama berhala dijadikan nama Tuhannya? Gila punya orang macam begini. Kalau Allah itu nama berhala, kenapa dirampok masuk ke kitabmu, Martin? Nggak usah segala ngebahas kitab dari Yudaisme atau apa, Yudaism atau Septuaginta atau apa. Ya, intinya benahi dulu badan kamu. Abraham aja nggak kenal sama kamu kok. Abraham aja diem aja. Kalau kamu mau debat sana sama ya lembaga Alkitabnya. Ya, kenapa kamu debat sama orang yang beragama Islam di grup? Kenapa kamu tidak langsung ke sana? Makanya otak kamu harus cerdas. Kamu harus di Al-Quran nih, badan kamu. Biar kamu menjadi Islam sebenarnya. Malu dong kalau saya ajarin terus. Saya mau tanya sama kamu ya. Sebagai Syiah, kok waktu itu kamu benar-benar takianya nyari sempurna, ngaku mu'alaf, bersyahadat di hadapan saya, itu kenapa? Apa yang ingin kamu raih? Apa yang ingin kamu capai di situ? Sampai kamu ngaku bersyahadat dan bahkan bersyahadat di depan saya. Itu sebenarnya kamu pingin praktekkan takiannya Syiah atau mau nipu dirimu sendiri? Coba Anda terangkan. Kau tahu ke Allah dalam Alkitab itu? Allah itu pun setan. Allah itu pun Tuhan. Ya, kamu jadikan nama itu sebagai nama Tuhan. Artinya Tuhan kamu siapa? Sekejap Tuhan, sekejap dia setan kah? Nah. Sudah putus asa ya. Nah sekarang kalau kamu katakan nama Allah itu adalah nama setan, kenapa ada dalam kitabmu? Kamu menyembah setan maksudnya? Bukannya Islam juga perampok, bro? Ya, Islam itu kisah-kisahnya terdapat dari mana kalau bukan dari ya Yudaism. Dapat dari mana itu kisah-kisahnya? Di Taurat lisan juga ada. Jadi kalau Islam juga merampok, jangan katakan agama lain merampok. Jadi ketika Allah pencipta alam semesta ini kembali berfirman kepada Nabi terakhir, itu bukan merampok, tapi memberitakan.
menyampaikan, memfirmankan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Yang ingin saya tanya samamu, ya, kenapa dulu kamu pernah bersyahadat dan mengaku mu'alaf? Sampai segitunya kah? Ya. Sampai kamu harus bertakias dalam itu. Kenapa kamu saya sebut dengan nama Subaidah? Subaidah itu nama yang sangat cantik, nama yang sangat indah. Ya. Subaidah itu adalah nama yang apa ya istilahnya, bermakna sebagai tokoh wanita yang sangat-sangat unggul, ya, di kerajaan Abbasiyah. Kamu unggul, dan saya katakan kamu itu perempuan. Ya, makanya saya sebut kamu itu Zubaidah, meski tidak cocok. Zubaidah itu hanya untuk orang-orang yang baik. Tapi tidak apa-apa. Saya nyanjung kamu sebagai seorang wanita yang unggul di dalam kerajaan Abbasiyah. Sampai kamu bisa nyamar-nyamar sebagai apa? Sebagai seorang muslim dengan bersyahadat. Itu yang pingin saya tahu. Waktu itu kenapa kamu takianya terlalu sampai segitunya, sampai kau bersyahadat kayak gitu jadi Islam? Kenapa? Sampai kau minta maaf sama saya kan waktu itu. Kok bisa sampai segitunya ya? Di sini Allah lain itu artinya setan, ya. Jadi kamu ambil gelaran itu jadi nama, bermakna kamu punya Tuhan ini separuh setan, separuh Tuhan, ya. Oh, jadi Allah itu ketika Kristen yang pakai berarti Tuhan, Islam pakai berarti setan gitu ya. Nah, yang mana yang setan sebenarnya? Yang bertanduk 7, bermata 7, atau yang mana ini? Coba terangkan ke saya. Orang yang memberhalakan nama, ya, berhalakan nama ini yang bukan nama Tuhan, artinya dia sembah setan, sembah juga apa itu? Sembah juga Tuhan. Kamu ini macam mana kamu ini? Kamu samakan Tuhan dari sana. Itu kamu syirik di sana. Ya, Allah itu adalah gelaran. Ya. Tapi kamu ya mengambil dia sebagai nama Tuhan. Sedangkan itu pun boleh jadi gelaran setan. Nah, kalau itu bukan nama Sang Pencipta alam semesta, kenapa dirampok? Kenapa di dalam kitabmu? Sementara ini bukan Arab. Harusnya kembali ke original teks kitabmu dong. Theos, Theon, atau Logos. Gitu loh bro. Allah huruf kecil itu setan. Paham? Bikin malu kamu ini tidak tahu. Kamu itu mengaku-mengaku pakai Allah. Ya? Kamu tidak tahu konsep dalam Alkitab. Kamu mau mau tuduh-tuduh di sana, tapi kamu tidak tahu Allah juga setan di dalam Alkitab. Kaidahnya itu dari mana? Bahasa Ibrani kah? Bahasa Yunani kah? Atau asumsi gereja aja untuk menyesatkan? Ya, karena yang saya tahu, yang mengatakan bahwa Allah dengan huruf kecil itu adalah setan, ya setan itu sendiri. Gerobak, beca. Al-Quran itu dapatnya dari mana bahasa-bahasanya? Ya kisah-kisahnya dapatnya dari mana kalau bukan dari Yudaism? Kamu katakan agama lain merampok, tapi Islam juga merampok kisah-kisahnya. Ya, kalau Muhammad adanya di Arab, ya cukup Muhammad aja kisahnya. Ya, baru nggak dikatakan merampok. Nggak usah ngomongin LAI kalau kamu mau komplain sana ke lembaganya. Jadi jika Islam saja merampok kisah-kisah Yudaism, Abraham, ya kan malu nggak kalau begitu? Nah, pikir tuh otak tuh. Ayo, kapan saya Al-Qurani badan kamu biar cerdas? Subhanallah. Kitab saya Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Kalau kamu mengatakan Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW itu merampok, kasih bukti. Mana? Ada nggak lembaga Al-Quran
Arab yang menerjemahkan kitabnya Israel. Ya, kitabnya Rasulullah Muhammad SAW itu dari kitabnya Bani Israel. Ada nggak? Layaknya lembaga Alkitab Indonesia yang mengambil kitabnya orang penjajah yaitu Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu, kemudian masih menggunakan bahasa Quran. Ada nggak seperti itu pada saat kodifikasi Quran? Ada nggak? Jadi sebagai Syiah, kamu itu harus memberikan sebuah pelajaran yang betul-betul bersumber daripada keilmuan, bukan asumsi, ya. Jadi takiyamu harus kamu barengi dengan ilmu supaya takiyamu itu sempurna, gitu loh, bisa nyamar dengan sempurna. Kalau seperti ini kan kamu perlihatkan sisi buruk daripada agamamu, ya. Kasihan agama Syiahmu itu. Kalau kamu praktikkan kami pakai Allah, bermakna Allah dalam Quran kau itu setan juga kan? Kami tidak pernah mengatakan kata Allah itu adalah setan. Hanya kamu yang mengatakan kata Allah itu setan, lalu kamu gunakan di kitabmu. Kan itu sama aja kamu kemudian mu kamu pakai untuk balur wajahmu. Petikai lagi lah, petikai lah. Kasih. Kakak-kakak, tadi kan Kristen bilang merampok. Padahal Islam juga merampok, ya kan? Kenapa dikatakan Islam merampok? Islam juga kisah-kisahnya merampok dari mana? Dari Yudaism. Sementara Islam itu Muhammad adanya di Arab. Harusnya kisahnya Muhammad aja. Ya nggak ada kisah nabi-nabi lain. Coba katakan nama dia tuh, biar dia mikir. Kamu pertikai kami ya, kamu terimalah, ya, terima. Curhat dengan kembarannya nih, cie. Kau tahu ke Allah dalam Alkitab itu, Allah itu pun setan, Allah itu pun Tuhan, ya. Kamu jadikan nama itu sebagai nama Tuhan, artinya Tuhan kamu siapa? Sekejap Tuhan, sekejap dia setan kah? Nah, mana mau beriman sama Muhammad? Siapa yang terbesar Muhammad di dalam tanah dan dia tidak bangkit dan dia mengajari ayat santet? Oke. Kalau nggak mau dikeluarin ayatnya aku keluarin. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Dan Allah harus menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cuman hanya kalimat syahadat, ngaji, apalin, ikra, hafidin, sino, ya gelinti. Naal, ya sebala, Allah mau wafak insyaallah. Oke? Mimpi apa saya semalam? Di grup ini saya ketemu 3 orang gila. Kalau Muhammad tidak merampok, di situ terbukti seluruh dunia ya. Esraki, ayat esraki. Coba kamu jangan sampai saya mengeluarin ayat itu. Walaupun aku mengeluarin ayat itu belum tentu kalian ngerti. Ya, fakta atau nyata? Fakta nyata. Fakta atau nyata? Otak belum sempurna ikut debat. Kamu ngomong apa sih? Tugas saya hanya menyadarkan manusia-manusia sesat berkedok muslim seperti kamu. Udah itu aja. Kenapa? Kamu nggak mau jujur? Pada saat kau bersyahadat itu kamu mencoba untuk nipu. Kamu mencoba untuk bertakia. Ayo. Agama apa yang menghalalkan dan bahkan mengajarkan dan mewajibkan bertakia? Ayo. Syiah. Nah ini ajaran dalam kitab Upanishad ini mereka tiru semuanya nih, kan? Tuhan hanya ada satu. Ya lepas itu Tuhan tidak punya ibu dan bapak, tidak punya Tuhan dan pelindung. Tuhan itu tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia. Tuhan tidak boleh dilihat, tidak ada orang mampu melihat dengan mata. Ini semua ajaran Hindu ini, semua dirampok ini. Sementara di dalam kitabmu, bagaimana?
di kitabmu Tuhan itu makhluk, dia adalah roh, bertanduk 7, bermata 7. Tuhanmu itu bisa nuzul menjadi manusia. Ya kan? Mana yang dijiplak dari kitabmu di Al-Quran itu? Gak ada. Itu cuma klaimmu saja. Tuhanmu itu makhluk, Tuhan kami pencipta makhluk. Gak sama dong. Ya, Tuhanmu mati, pernah jadi mayat, Tuhan kami tidak pernah seperti itu. Tuhanmu tergantung pada makhluk, Tuhan kami tidak seperti itu. Itu makanya saya katakan, jangan gunakan kata Allah, karena Tuhanmu tidak pantas menyandang itu. Karena tadi Tuhanmu kamu sebut sebagai setan. Ngerti? Nggak usah panjang-panjang, simpel aja. Kalau kamu katakan saya bersyahadat, bersyahadat. Kalau kamu katakan Muhammad mendapat firman, dapat firman. Gitu aja udah, simpel. Ya, kalau ya Muhammad kan belajar dari Yudaism. Ya kan, Muhammad menanya-nanya dengan pendeta, ya wajar ditulis. Ya kan? Tugas saya hanya menyadarkan manusia-manusia sesat berkedok muslim seperti kamu, biar kembali kepada ajarannya. Gak usah salto, saya cuma pingin tahu, waktu itu kenapa kamu bersyahadat di hadapan saya? Ya, kamu pikir saya bakal jatuh cinta gitu ya samamu ya? Sorry Subaida. Tanyakan dirimu, ya, kenapa dirampok semua itu? Ya, ternyata di Arab dulu itu mereka yang beragama Hindu, ya, itu ajaran agama Hindu di sana. Lalu ditauhidkan, ditinggalkan satu batu di sana, ada 360 berhala. Ya, semuanya yang lain itu dimusnahkan. Satu saja yang dibiarkan di sana. Oh gitu. Terus kalau di Roma tuh markasnya Kristen itu tadinya agama apa sebelum ada Kristen? Hai. Orang-orang tidak berilmu ini, bila nampak ada persamaan dengan agama dia, lepas itu dia tidak suka, ada yang cakap merampok. Tapi sendiri tidak sedar merampok juga, ya, tidak sedar merampok. Orang yang merampok ini tidak mengaku merampok, ya, dia tidak mengaku dia mencuri, ya, dia pun mencuri juga. Kalau pencuri juga diam-diamlah, jangan banyak cakap. Kalau pencuri jangan banyak cakap. Mengaku saja kamu juga ada persamaan, artinya jangan mengatakan orang lain merampok kalau sendiri pun ada persamaan dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau kamu berilmu, coba kamu terangkan kepada saya. Ya, kitabmu itu diterjemahkan dari bahasa apa? Jawab aja dulu. Saya cakap dengan ilmu, ya. Saya tidak cakap kosong punya, ya. Saya tidak suka cakap kosong punya orang. Kamu ini suka cakap kosong, klaim-klaim menuduh orang, tapi tidak ada bukti, ya. Tidak ada bukti. Saya cakap dengan ilmu, pengetahuan, ya. Oke, buktikan. Coba terangkan kaidah kata Allah itu seperti apa? Kok bisa muncul di kitabmu? Berasal dari bahasa apa? Dan seperti apa penjabarannya di dalam kaidah bahasa? Silakan. Nggak usah sih kalau ngomong ke lembaganya. Kamu baca aja Taurat lisan Yudaism. Kamu tahu Taurat lisan Yudaism nggak? Kisah-kisah Nabi banyak tuh yang terdapat di Al-Quran. Nggak usah dari lembaganya, lihat dari Taurat lisannya. Kamu tahu nggak? Taurat lisan yang mana? Emang pernah lihat? Pernah lihat gak? Dulu kan kamu ngaku-ngaku Yahudi, ya, lalu kemudian kamu bersyahadat. Ada apa kamu bersyahadat? Apa tujuanmu? Apa tujuanmu wahai Syiah laknatullah? Jawab dong. Subaida, sebedi itu adalah ikan. Gimana sih? Kok jadinya nama-nama itu sebedi, hamur, negrur, nagub-gub, ketak. Oh, kamu ini ngerusakin jadi ke binatang lagi kamu ini. Kok jadi sebedi? Sebaida.
Ya karena di situ kamu nggak bisa nyebut sebedi, jadi sebeda. Ya, tinggalkan agama yang membuat kamu gila saat sekarang. Itu lebih baik daripada kamu gila permanen. Curhat dengan kembarannya nih, cie. Tahu aja. Nah, tinggal makan dulu ya. Ya tahu dong, Syiah dan Kristen itu kan kembar. Ya toh? Sama-sama adalah agama penyusup. Kristen nyusup Yudaism, Syiah nyusup ke Islam. Ya sama-sama. Kristen ya mengkuduskan Yesus anak Maria. Syiah mengkuduskan Ali. Kan gitu ya. Sama-sama. Ini gimana sih cucu Muhammad ini? Sebedi, negrur, bulti, kata, gub, hamur, amit, yamit, rubian, ya kan? Terus apa? Singgari, maabut, ya kan? Katabut. Wow, enak. Coba kalau kamu punya anak, nanti kasih nama itu semua ya. Catat nanti kamu kalau pergi ke Arab kan lumayan itu. Ikan apa kan begitu. Dulu saya pernah lihat video kamu. Ternyata kamu langsing, cantik. Jadi bisa nggak namamu? Karena di sini saya tidak save nomormu. Bisa nggak namamu saya panggil Lanceng? Kamu kan langsing, jadi Lanceng. Ya, itu adalah gelar yang sangat cantik. Cakap saya berasaskan fakta, persamaan ya ajaran agama kamu dengan agama Hindu. Ya. Cara kamu tidak pakai kalau di mahkamah, cara kamu tidak pakai. Ya. Kamu tidak ada bukti, saya ada bukti, ya. Kalau cara tidak ada bukti, ya, kamu buat di mahkamah, memang kamu kalahnya, tetap kalahnya. Itulah, jangan klaim-klaim menuduh orang lain mencuri, sendiri mencuri, pencuri. Ini ajaran Kopiano kan? Ini persamaan yang tunjukkan oleh Kopi Zakir Naik tuh. Bikin malu saja. Kau punya pemimpin yang ngajar begini, ya? Dia yang kasih dapatkan semua details itu. Ya, ditulis dengan website kamu nih. Intinya agamamu itu Kristen, tapi ke Islam-Islaman. Kalau Islam tidak ada ke Kristen-Kristenan. Nah, sekarang siapa yang nyamar? Apa sih kamu ngomong? Udah nggak jelas. Mari kita diskusi secara benar, kamu dan saya. Kita buktikan siapa yang lebih mengenal Islam. Kalau kamu kalah, saya Al-Qur'ani kamu selama sebulan badan kamu, ya. Sekarang jawab aja dulu. Dulu kenapa kamu maunya bersyahadat seperti itu? Ternyata itu hanya takia. Jawab dong. Siapa pencuri sekarang? Tengok siapa pencuri. Kamu pun pencuri, bah, ya. Kamu pun pencuri juga. Intinya Al-Quran itu tidak pernah mengambil istilah-istilah yang prinsip di dalam agama manapun. Justru agama di luar Islam itu yang mengambil istilah-istilah prinsip di dalam Al-Quran. Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, mujizat, kemudian ilahi, apalagi ruh, ya, kalimat, kemudian kalam, pokoknya banyak deh. Sementara Al-Quran tidak pernah mengambil itu, termasuk kata kafir. Kata kafir itu hanya milik Al-Quran, diambil juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang siapa yang merampok? Intinya Al-Quran itu tidak pernah mengambil istilah-istilah yang prinsip di dalam agama manapun.
Justru agama di luar Islam itu yang mengambil istilah-istilah prinsip di dalam Al-Quran. Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, mujizat, kemudian ilahi, apalagi ruh, ya, kalimat, kemudian kalam, pokoknya banyak deh. Sementara Al-Quran tidak pernah mengambil itu, termasuk kata kafir. Kata kafir itu hanya milik Al-Quran, diambil juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang siapa yang merampok? Baik, teman-teman, baik yang dari Syiah maupun dari Kristen, saya pamit dulu ya, karena saya melihat kalian tidak punya ilmu. Percuma diskusi ini, debat ini dilanjutkan kalau hanya petantang-petenteng, pepesan kosong, nggak ada ilmu sama sekali. Yang penting sekarang Anda sadarilah, baik Syiah maupun Kristen, biasanya yang asli itu yang ditiru-tiru, palsu itu yang suka niru-niru. Kalau Islam itu jelas ya, tidak pernah meniru Kristen, tidak pernah meniru Syiah. Kalau Al-Quran itu jelas, identitas Al-Quran tetap Al-Quran, tidak pernah niru-niru penyebutan gospel atau Bible. Itu yang perlu Anda pahami berdua. Dan termasuk tadi siapa? Ikan koi, ya, belajar lagi. Anda harus rajin terapi di rumah sakit supaya Anda bisa kembali sehat seperti waktu Anda masih di Indonesia. Demikian teman-teman, pesan saya tolong diingat, kalian belajar lagi, belajar tanpa bosan belajar. Karena dengan cara seperti Anda seperti ini, Anda akan membuat diri Anda sendiri itu kekal dalam neraka. Demikian.